Setelah saya kemarin, saya begitu pulang, kenapa ibu memilih Mas Pram? Maaf, saya bukan ngecilin. Yang secara rating, secara survei tidak terdengar. Oh, ternyata punya kemampuan yang orang lain nggak punya. Titik awal yang saya termenung adalah satu saat Jakarta akan ditinggal. Oke, yang tadi DKI menjadi DKJ. Kalau pengalaman Bang Jadi gini, kalau boleh saya salah sedikit ya, Nana. Ini pengalaman saya pribadi di Seskap 2 periode. Dulu yang namanya Wasiskap kan ada kan, Wasiskap. Itu pada zaman dulu-dulu selalu hanya jadi ban serep mewakili untuk kalau Seskap tidak hadir. Ya. Begitu saya duduk hari pertama, saya panggil Wasiskap saya pada waktu itu. Saya tanya sama dia, kamu tugasnya apa sih? Dia sendiri bingung. Udah, kita sepakat aja. Di Seskap itu karena kantor presiden, hampir setiap hari surat itu antara 500 sampai 600. Kalau yang namanya Seskap yang dulu-dulu, semuanya dibaca oleh timnya, staf khususnya. Dibuat ini ke Seskap. Tapi kan Seskapnya tetap harus melihat satu-satu. Saya bilang sama Wasiskap saya, udah, supaya sama-sama sibuk. Semua surat yang masuk, Bapak yang baca, Bapak disposisiin, tetapi semua surat yang keluar, saya yang tanda tangan. Apa yang terjadi? Dan boleh Nana cek di internal Seskap hari ini. Semua orang jadi punya kebanggaan bahwa yang dari dalam pun diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Karena deposisi kepada deputi dan surat kepada siapa adalah tanggung jawab si Wasiskap. Dan itu ternyata sangat, sejak itu kan Nana nggak pernah dengar bahwa di Seskap ada kesalahan kepres, kesalahan substansi, nggak pernah ada. Makanya kemarin saya bilang sama Bang Dul, Bang, kita lakukan bersama. Nggak bisa dengan sistem yang hanya kekuasaan sepenuhnya ada di gubernur, nggak bisa, mesti berdua. Kita bagi seperti itu. Tapi saya tahu Bang Dul ini bukan administrator. Nanti suruh baca semuanya surat yang masuk ke gubernur, ya udah keliangan. Saya akan pikirkan untuk kita lakukan berdua, bersama-sama. Pengalaman di Banten, Ya. seberapa akan membantu Anda, kira-kira Bang? Atau memang Jakarta ini Beda. memang Mbak. beda? Beda. Populasi Banten mungkin 12 juta. Jakarta ini kan spesifik, Mbak. Malam 9, pagi itu bisa 13. Artinya malam 9 yang di Jakarta, yang 13 yang datang dari Jabodetabek. Kebetulan saya kan dulu menjadi koordinator wilayah Jabodetabek, Punjur kan. Saya ketuanya waktu menjadi gubernur Banten. Jadi bagaimana kita? Ini juga sebetulnya menjadi perhitungan yang sangat spesifik, Mbak. Gitu loh. Makanya kenapa stasiun atau rumah susun dibangun di dekat stasiun. Ini kan cuma untuk apa ya? Mempermudah masyarakat mobile gitu kan. Nah, saya juga berpikir ini harus dilakukan. Saya minta maaf. Dulu zaman saya kecil, mungkin Mbak Nana nggak ngalamin. Dulu di Jakarta itu masih dikenal yang namanya beranhang, Pak. Apa itu? Beranggang itu dari satu rumah, biasanya di belakang. Rumah dengan rumah itu ada area 1,5 meter, di atasnya got. Nah, ini namanya beranhang nih kalau ada kebakaran. Disitulah mereka bisa ini. Kalau di Jakarta coba kita lihat kemarin kebakaran di di Manggarai. Karena apa? Jalan kecil, air sumber nggak ada. Gimana mau ini? Kan berarti harus dibikin sistem. Nah, dulu di Jakarta begitu namanya beranhang tuh, Pak. Mungkin kalau anak-anak Indo tahu yang namanya beranhang. Tapi saya masih ngalamin itu. Nah, itu Jakarta sekarang udah nggak ada. Nah, jadi misal seperti itu. Kalau Banten, 8 kabupaten kota, dia masih terbuka. Kemiskinan cuma ada 2 di Kabupaten Pandeglang, Lebak. Saya bersyukur alhamdulillah kepada Pak Jokowi. Kebetulan waktu masih saya zaman jadi gubernur, beliau membangunkan tol dari Serang Tanimbang. Memang untuk kawasan khusus, ekonomi khusus di Tanjung Lesung. Tapi dengan tol ini, Pandeglang, Lebak terbuka. Makanya saya bilang waktu itu, Mas Ganjar sebagai gubernur mempersiapkan Batang. Itu 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang nih tol udah ada. Banten mau bikin apa? Gitu loh. Nah, jadi artinya Mbak bayangin setiap hari, kebetulan waktu itu Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI, pernah ketemu di pintu 10 di Tangerang karena Jakarta banjir kan. Waktu itu ada rencana mau revitalisasi sungai. Saya bilang, Pak, kalau ini langsung disodet, waduh ini banjirnya Banten akan mengalami gitu loh. Beda Jakarta dengan ini, pendekatannya beda gitu. Tapi yang jelas itu akan jadi salah satu mata uang Anda itu untuk betul. Untuk bekal Anda untuk kemudian menjajakan gagasan Anda, pengalaman itu. Benar. Ya sama sebetulnya. Kalau yang dasar itu transportasi, kemudian banjir Jakarta. Ya kita tahu lah, drainase Jakarta ini ada yang tua segala. Bayangin kemarin di wilayah kota begitu digali masih ketemu tram zaman Belanda. Lebih paham
pengalaman Gubernur Banten atau Gubernur Jawa Barat untuk ngurus Jakarta?